Nah, bagaimana kita menolong anak-anak kita untuk bisa mengelola comparison ini? Di mana comparison ini adalah kecenderungan natural otak kita sih sebenarnya, gitu ya. Otak kita cenderung secara otomatis akan compare. Nah, bagaimana kita menolong anak-anak kita untuk bisa mengelola comparison ini? Supaya ketika dia compare itu hanya untuk menjadi sumber motivasi saja, ya. Tidak untuk menjadi sesuatu yang membuat dia down. Karena kalau dia compare dan memaknai comparison itu ketika dia behind, itu dia memaknainya sebagai, ya emang saya nggak berbakat lah, gitu ya. Atau ya memang saya belajarnya tidak secepat dia, gitu ya. Ketika hal-hal itu dimaknainya secara negatif, itu akan membuat comparison itu jadi kontraproduktif sebenarnya. Tetapi ketika comparison itu bisa dimaknai secara positif, yaitu, oh iya ternyata dia bisa kayak gitu ya, balik lagi mestinya kalau dia bisa, saya juga bisa. Tapi mungkin kecepatan saya belajar berbeda, cara saya belajar berbeda. Jadi yang di-compare itu mungkin hasilnya, tapi proses itu kalaupun di-compare bagaimana itu dilakukan untuk konteks pembelajaran. Jadi misalkan, oh dia latihannya beberapa jam sehari gitu misalkan. Oh dia latihan nyanyi bisa jadi juara latihan nyanyi itu karena dia setiap hari latihan 2 jam. Oke, saya bisa nggak latihan setiap hari 2 jam? Mungkin aktivitas saya lebih banyak, saya udah les ini, les itu, les ini, les itu. Ya. Ada les nggak yang bisa dikurangin? Kalau memang saya nggak mau mengurangi les yang lain, ya berarti mungkin saya cuma bisa latihan nyanyi setiap hari cuma setengah jam. Nah, kalau latihan saya setiap hari cuma setengah jam, kira-kira secara realistis, seberapa cepat progres saya? Ya. Jadi, ketika kita compare itu sekali lagi diusahakan supaya itu menjadi sumber motivasi bahwa kalau dia bisa, saya juga akan bisa untuk hasilnya, tetapi untuk prosesnya itu perlu dipisahkan gitu ya, karena proses itu sangat individual, konteks itu tiap orang berbeda-beda. Nah, menolong anak-anak kita dan menjadi teman berpikir anak-anak kita untuk bisa melihat hal-hal seperti ini, itu juga sangat menolong untuk mereka punya growth mindset yang sehat di dalam mereka mengaplikasikan keyakinan tadi bahwa saya pasti bisa, tapi proses saya mungkin akan berbeda.